Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Langsung saja untuk materi pada hari ini, teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan video dari pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Wabil khusus adalah nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini kita bisa menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan ini. Karena kata Nabi dalam riwayat Bukhari, nikmatani baghbunun fihima kathratun nas as-sihhah wal faragh. Dua nikmat yang sering menipu banyak manusia. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah al-faragh. Mari kita gunakan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya di dalam bulan puasa ini, dengan seraya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita gunakan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berjalan untuk kesekian kalinya menjalankan puasa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam harinya, yaitu menjalankan tarawih. Ini berarti adanya waktu agar kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Waktu yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang berbuat keimanan, yang beriman, yang bersabar, yang watawassaw bil haq, melakukan suatu kebenaran dan menjalankan kesabaran dalam menjalankan kehidupan ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, sehingga jangan sampai Ramadan
tahun ini lebih jelek daripada tahun yang kemarin. Jangan sampai Ramadan tahun ini juga sama dengan Ramadan yang kemarin, bahkan kita dituntut Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Sehingga pujangga Arab berkata, man khairu ayyam, siapa harinya lebih baik daripada yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Siapa orangnya tahun sekarang itu lebih jelek pada tahun kemarin, itu adalah orang yang merugi. Dan siapa orangnya tahun sekarang sama dengan tahun yang kemarin, itu adalah orang yang bodoh. Jadi mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga Rasul pun bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Hakim an Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa swihataka qabla sakomika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraguka qabla suklika, wa hayataka qabla mautika. Dari Abbas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa 5 perkara sebelum datang 5 perkara? Yang pertama yaitu syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Mari kita pergunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Seperti penjaga Arab berkata, hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda harus dibekali dengan 2 perkara, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan. Jadi mari isi masa muda kita dengan sebaik-baiknya, dengan menggali ilmu, mempelajari ilmu, dengan seraya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sihataka qabla sakomika, masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Jadi mari kita gunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dan yang ketiga adalah faragoka qabla suklika, masa luang kita sebelum datang masa sibuk kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang begitu banyak kepada kita dalam kehidupan ini, sehari semalam. Begitu banyak waktu sempat yang kita punyai, begitu banyak waktu luang yang kita miliki, sehingga kita dituntut untuk bagaimanakah menggunakan waktu luang ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimanakah kita dituntut waktu sempat ini dengan sebaik-baiknya, dengan seraya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu kaya kita khina uka qabla fakrika, kaya kita, masa kaya kita sebelum masa tua, sebelum masa miskin kita.
kita gunakan kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Kita sumbangkan apa yang sudah Allah berikan, kelebihan harta kita kepada kita. Kita jadikan tangan atas kita lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita bantu dengan sesama, dengan harta yang kita punya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Fa insyaallah pahalanya berlipat ganda. Yang terakhir yaitu hidup kita sebelum mati kita. Alhamdulillah kita masih diberikan hidup untuk bertemu Ramadan kembali. Kita gunakan kehidupan ini, masa hidup ini, untuk selalu memperbaharui keimanan kita, amal baik kita, agar kita menjadi yang lebih baik lagi, sehingga kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan husnul khatimah, bukan suhul khatimah. Na'udzubillah. Itulah 5 perkara. Apabila datang 5 perkara, maka 5 perkara itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu masa muda kita sebelum tua kita, masa sempat kita sebelum sempit kita, masa sehat kita sebelum sakit kita, masa kaya kita sebelum miskin kita, dan masa hidup kita sebelum mati kita. Mari kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan seraya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amal soleh kepada sesama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan itu datangnya dari saya, dan apabila itu perkataan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.